Segmen Refleksi Kehidupan akan ke udara setiap hari Rabu jam 8.30 malam melalui laman Facebook Tawau Baptist Church ataupun melalui YouTube di channel Tawau Baptist TV. Segmen Kitchen Fellowship akan ke udara setiap hari Jumaat jam 8 malam melalui laman Facebook Tawau Baptist Church atau melalui YouTube di channel Tawau Baptist TV. Segmen TVC Blog akan ke udara setiap hari Sabtu jam 2.30 petang melalui laman Facebook Tawau Baptist Church ataupun melalui YouTube di channel Tawau Baptist TV. Anda mempunyai bahan doa? Jika ada, hantarkan kepada Bapak Yonatan melalui pesanan ringkas ataupun melalui WhatsApp ke nombor 012-818-1303. Sekali lagi, 012-818-1303. Marilah kita bersama-sama memberi persembahan dan perpuluhan yang dapat disalurkan melalui atas talian atau bank in Ke akaun Public Bank atas nama Tawau Baptist Church di nombor akaun 308-261-2929. Sekali lagi, 308-261-2929. bukti transaksi anda bolehlah di WhatsApp-kan kepada Saudari Meme di 016-845-6958. Sekali lagi, 016-845-6958. Shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Selamat beribadah, selamat berhari Minggu sekali lagi di bulan Juli ini. Kita berharap agar saudara di rumah sana bisa beribadah bersama-sama kami secara online masih. Dan kita berharap agar kerajaan Malaysia akan membenarkan kita untuk beribadah di gedung gereja tidak lama lagi. Biar kita berdoa terus agar COVID-19 dapat dihentikan dan pembenaran daripada kerajaan membolehkan kita untuk beribadah semula. Amin. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita memulakan ibadah kita, saya ingin membawakan kita untuk pembacaan kita pada pagi hari ini yang dikutip daripada Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 12. Ya, yang punya handphone atau Alkitab di rumah boleh terus saja membuka biar kita membacakan firman Tuhan ini dengan suara kedengaran. Saudara baca di rumah dan kami membacakannya di sini untuk kita sama-sama menikmati firman Tuhan sebelum kita memulakan ibadah kita. Amin. Sekali lagi, Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 dan ke-13. Ini merupakan pembacaan kita pada minggu ini. Ya. Sekali lagi, Kolose 3, 12 dan 13. Saudara sudah dapat? Mari kita bacakan bersama. Kolose 3, 12 dan 13 berbunyi demikian. 1, 2, 3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Sungguh indah pembacaan pada pagi hari ini. Biar ini menjadi pembacaan kita yang kita boleh renungkan untuk kita melalui proses ibadah kita pada pagi hari ini. Karena Yesus mau kita menjadi seperti Dia, mengampuni yang dendam dengan kita dan sebagainya. Ayo saudara, mari kita buka hati kita. Mari kita tempatkan Yesus di dalam hati kita, di tempat yang pertama, di tempat yang terutama. Dan biar ibadah ini menjadi berkat apabila kita bisa membuang segala ketidakpuasan hati kita, segala dendam kita mungkin, segala kekecewaan kita. Tapi mari kita
membuka hati kita untuk beribadah bersama dan membiarkan Roh-Nya sendiri turun di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, diperbaharui dan juga diberkati lewat ibadah ini. Selamat beribadah. Sebelum kita meneruskan, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau menyerahkan waktu ini sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Dan biar Roh-Nya ya sendiri yang membungkus, menaungi kita dan juga hati kita semua. Mari kita berdoa dan saya akan bimbing kita di dalam doa. Allah Bapa kami yang kudus, Allah yang selayak-layaknya ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan. Biar itu menjadi keutamaan kami pada pagi hari ini. Di dalam kami mau menyembah, mau memuji, serta mau mendengar akan firman-Mu. Jauh sebelumnya Engkau cuci bersih kami setiap satu ya Bapa. Agar kami layak untuk memanggil Engkau Bapa. Agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Agar kami layak untuk melihat kemuliaan-Mu, hadirat-Mu yang turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus. Bantu kami, bawa kami untuk tenggelam di dalam ibadah ini. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Yesus. Nama yang termanis, nama yang terindah, Juru Selamat pribadi kami. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya.
Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Pada pagi ini kita mau mendengar firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepada Engkau pada pagi ini. Kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang beracara dan berfirman untuk kami semua. Dan firman Allah yang kami dengar adalah suara Tuhan yang berbicara untuk kami, menjangkau kami, bahkan juga menyentuh hati kami. Urapi hamba-Mu pada saat ini dan sidang jemaat Tuhan yang mendengar. Kami diberkati lewat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita akan mendengar firman Tuhan, yaitu mengenai berkat yang tidak terduga. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 hingga pasal 17 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Daripada pagi ini kita melihat bersama-sama dalam firman Tuhan ini, yaitu mengenai Elia dan janda di Sarfat. Dan kita mendengar satu tajuk yang mendorong kita bersama-sama, berkat yang tidak terduga. Nah, kalau kita katakan berkat, mungkin itu sangat menyenangkan kita, ya. Dan berkat bukan satu kebanggaan untuk kita, tetapi yang kita banggakan, kita memiliki Allah yang baik, yang memberi sumber berkat di dalam kehidupan kita. Apa itu berkat? Dan ada satu berkat yang tidak disedari oleh banyak orang, yaitu di mana nafas yang kita hidupi sampai hari ini adalah salah satunya adalah berkat, dan salah satunya kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mengecapinya, dan peluang untuk kita menyembah dan memuji Tuhan. Itu adalah satu kemurahan Tuhan untuk kita semua. Bagaimana kita memperoleh berkat yang tidak terduga? Mungkin kita memiliki banyak pengalaman dalam hidup kita. Bagaimana kita menerima ataupun memiliki berkat yang daripada Tuhan. Dan salah satunya yang kita tidak jangka, yang kita dapat, yang kita terima yang daripada Tuhan. Demikian juga lah yang dihadapi oleh ibu dan anaknya, ataupun dikenal dalam firman Tuhan, seorang janda yang ada di Sarfat. Dan bagaimana memperoleh berkat yang tidak terduga? Yaitu diperlukan pengorbanan. Nah, kita perlu ada pengorbanan, dan kadang susah untuk kita memberi pengorbanan kalau tanpa ada imbalan, ataupun kalau tidak ada sebab tertentu, ataupun kalau hal itu tidak akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Nah, tetapi pada hari ini kita lihat bersama-sama di mana bagaimana kita memperoleh berkat yang tidak terduga. Diperlukan pengorbanan. Pengorbanan ada dua sebab, ya. Pengorbanan itu ada dua sebab. Yaitu mungkin kita berkata, saya tidak perlu melakukan itu, tetapi kita tetap melakukannya. Dan kedua, kita tidak mahu lakukan, tetapi kita tetap melakukannya. Karena itu satu pengorbanan. Dan kita selalu menghadapi keadaan ataupun situasi seperti ini. Pengorbanan yang kita harus lakukan perlu satu pengorbanan yang tulus dan akhirnya akan membawa berkat dan kebaikan untuk kita semua. Tuhan selalu membuka jalan untuk berkat di dalam hidup kita, tetapi mungkin tidak sama ataupun tidak sesuai dengan harapan kita. Contohnya, seorang janda Sarfat ini, yang dia mengharapkan berkat yang lebih yang dia terima, karena dia ada secukupnya makanan. Tetapi
Tuhan kirim seorang hamba Tuhan, ya, yang memerlukan makan ataupun memerlukan minuman. Dan ini membuatkan yang kita pikirkan secara manusia, di mana mungkin harapan seorang ibu ataupun anak ini, di mana dia mendapat sesuatu makanan yang lebih, tetapi lain yang kejadiannya, di mana Tuhan mengirim seorang hamba Tuhan, yaitu Elia. Nah, coba kita bayangkan perasaan ibu tadi, ya. Pasti dia akan kecewa, pasti dia akan marah, sedangkan dia dan anaknya hanya hidup dengan secukupnya. Tetapi apa yang kita lihat dalam cerita ini, di mana Tuhan menyediakan seorang hamba, yaitu Elia, dan melalui dirinya, di mana wanita ataupun ibu ini mendapat satu berkat yang daripada Tuhan. Selalu Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang seperti ini, dan mereka mendatang berkat untuk kita. Nah, apakah yang harus kita korbankan? Ya, mungkin kita korbankan perasaan kita, waktu kita, tenaga kita, ataupun harta kita. Sudahkah kita melakukan hal ini? Kalau belum, jangan iri hati dengan orang-orang yang sudah mengorbankan waktunya, masanya, tenaganya, hartanya untuk Tuhan. Nah, karena seringkali kita tidak tersedar bahwa kita menjadi penghalang bagi orang-orang yang berkorban untuk Tuhan. Ya, kalau orang itu selalu memberi, mungkin kita akan katakan syok kaya, ataupun kita akan katakan dia itu seorang yang menunjuk-nunjuk. Nah, kalau orang itu ambil peduli dan giat dalam gereja, mungkin kita akan katakan dia itu syok hebat. Ya. Nah, tapi pada hari ini kita mau melihat kembali tentang firman Tuhan, yaitu kalau kita mau jadi syok hebat, kita harus punya pengorbanan yang tulus dan datang kepada Tuhan dan belajar kepada Yesus. Nah, seorang ibu ini mengorbankan apa yang ada pada dia. Dia memberi makan buat Elia, ya, yang tidak tahu diri bahwa wanita ini adalah wanita yang sederhana yang tidak punya apa-apa. Tetapi kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini, di mana Elia dia menyuruh, ya, di mana ibu ini dia katakan jangan takut. Karena ibu ini mengatakan bahwa dia tidak punya apa-apa. Dia katakan dia ada roti hanya secukup untuk anaknya dan secukup untuk dia. Tapi Elia katakan jangan takut. Pulanglah, tetapi buatlah lebih dahulu untuk aku. Nah, dalam kiasan ayat ini, ya, dalam firman Tuhan ini, dia memberi satu pengajaran untuk kita, yang mengajar kepada kita, lakukan untuk Tuhan dulu, ya. Lakukan untuk Tuhan, dan Tuhan akan bekerja itu di dalam hidup kita. Dan dia akan apabila kita lakukan itu, berarti Tuhan akan bekerja itu dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan katakan untuk Elia, tetapi secara tidak langsung, demikian juga hidup kita dengan Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, cari dulu, ya, kerajaan sorga atau kerajaan Allah, dan kamu akan ditambah, dan itu akan ditambahkan bagimu. Dan lakukan itu, maka Tuhan akan lakukan bagiannya untuk kita. Nah, jadi pada hari ini, apabila kita perhatikan ini, firman Tuhan ini, di mana apapun yang kita lakukan, kalau kita mau melihat satu keajaiban yang terjadi, khususnya yaitu berkat yang tidak terduga, ia memerlukan satu pengorbanan. Di dalam firman Tuhan katakan, dalam Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi, lakukan itu untuk Tuhan, terlebih dahulu berkorban
dan lakukan menyenangkan hati Tuhan, dan akhirnya dia akan memberi hal yang tidak kita sangka-sangkakan. Dan yang kedua, itu kita lihat bersama-sama. Selain diperlukan pengorbanan, yaitu satu hal lagi yang sangat penting, jangan mementing diri sendiri. Ya, jangan mementingkan diri sendiri. Nah, ayat 15 hingga ayat yang ke-17, yaitu perempuan itu pergi. Apabila Elia katakan, pergi, ya, lakukanlah dahulu. Wanita itu pergi, dan di sana kita nyatakan secara firman Tuhan, ciri-ciri tidak mementingkan diri sendiri adalah hidup di dalam ketaatan. Nah, Tuhan sudah melakukan, ya, ataupun dia sudah memberi, dia sudah memerintahkan berkat terjadi melalui wanita ini, dan juga bagi pribadi Elia. Ya. Nah, kalau ayat yang ke-9 dia berkata, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Berarti Tuhan sudah lakukan itu, ya, terlebih dahulu. Nah, tetapi kita harus taat dan lakukannya itu dengan senang hati. Nah, di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-9, di mana satu cerita mengenai 5.000 orang. Ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan banyak-banyak orang pada waktu itu, hanya seorang anak kecil yang memberi 5 roti dan 2 ikan. Dan coba kita bayangkan, ya, seorang anak yang punya bekal, ya, dia punya bekal, dan mungkin di dalam 5.000 orang itu sebenarnya mungkin, ya, mereka ada bekal sendiri. Tetapi mungkin mereka berpikir bahwa kalau saya memberi makan ini, bagaimana dengan saya? Nah, tapi anak yang kecil ini, dia tidak mementingkan dirinya. Dan dia memberi apa yang ada dengan dia. Dia tidak terpikir bahwa apabila dia lakukan itu, ya, jika dia memberi itu tanpa memikir tentang dirinya sendiri, untuk kepentingannya sendiri, dia tidak akan melihat, dia tidak akan mendapat, yaitu 12 bakul sisa makanan. Jadi pada hari ini, jangan pentingkan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita mau melihat satu berkat yang tidak terduga, kita perlu punya ciri-ciri untuk taati Tuhan dengan sepenuh hati kita. Apakah anak ini terfikir dengan hal itu dalam hidupnya? Dia tidak akan terfikir. Tapi sama hal dengan wanita ataupun janda ini, dia tidak terfikir benda itu. Tapi sewaktu mereka mentaati, sewaktu mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri, berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Ya, mereka tidak pikir rugi, ya, mereka tidak akan pikir satu kerugian yang besar, tapi mengalir berkat Tuhan dalam hidup mereka. Nah, bagaimana menuai kalau tidak memberi? Nah, kita harus menjadi tangan Tuhan. Ya, kalau kita mengatakan Tuhan itu baik, lakukanlah yang baik. Dan ciri-ciri seorang yang mementingkan diri sendiri adalah hidup dalam ketaatan, melakukan dengan senang hati, ya, menyenangkan hati Tuhan, dan kita akan rasa senang, ya, menjadi berkat bagi orang lain. Dan dalam firman Tuhan ini mengatakan, Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, di sini kita lihat betapa bahayanya apabila kita mementingkan diri kita sendiri. Tetapi hasil yang kita lihat apabila kita mentaati Tuhan, apabila kita tidak mementingkan diri kita, apabila kita punya hati pengorbanan yang tulus
dan kita menikmati berkat yang tidak terduga. Sisa 12 bakul. Makanan tidak akan habis-habis. Seperti mana wanita ataupun janda miskin ini. Tetapi mereka menerima berkat yang daripada Tuhan. Jadi bagaimana memperoleh berkat yang tidak terduga? Diperlukan pengorbanan. Dan jangan mementing diri kita sendiri. Hari ini berkat terbesar adalah nafas yang Tuhan berikan kepada kita untuk terus menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepada Engkau pada hari ini dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami melakukan firman-Mu, di saat kami mentaati Tuhan, dan di saat kami setia dan menyenangkan hati Tuhan, di saat kami mengorbankan apa yang ada dengan kami, dengan tulus di hadapan Tuhan, dan kami yakin dan percaya, berkat itu akan mengikuti kami, berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, dan ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami lalai dengan banyak hal dalam hidup kami, dari orang-orang yang percaya kepada Engkau. Tapi pada hari ini, Engkau menyentuh setiap hati anak-anak Tuhan, bahwa kami menjadi berkat. Tuhan sudah memerintahkan berkat, Tuhan sudah pakai kami. Kami adalah wanita yang sederhana yang dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat untuk orang lain, untuk siapa saja, untuk pelayanan, untuk gereja. Dan mohon berkat penyertaan-Mu untuk kami semua. Berkati kami Tuhan, di dalam kekurangan kami, di dalam kesempitan kami. Kami datang kepada Tuhan, biar kami menjadi wanita seperti firman Tuhan ini, memberi dengan sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selesai ibadah kita pada pagi ini dan kita mau masuk dalam doa penutup, dan terlebih itu kita mau berdoa, yaitu untuk kerajaan Malaysia ataupun Sabah, dan kita berdoa untuk COVID-19. Mungkin pada hari ini kita mengharapkan itu dipulihkan, tapi kalau kita melihat keadaan sekarang ini ya sangat merisaukan, tapi kita percaya Tuhan boleh lakukan itu untuk kita. Dan kita berdoa juga untuk kesehatan kita semua, bagi yang bekerja, yang bersekolah, ya dimanapun berada, kita serahkan itu dalam tangan Tuhan, biar Tuhan melingkupi semuanya dan menjaga. Dan kita satukan doa kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada pagi ini kami bersyukur kalau ibadah kami berjalan dengan baik semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan saat ini untuk kerajaan Malaysia dan juga Sabah ini Tuhan. Kami masih bergumul dan kami percaya Tuhan dengan masalah yang melanda dunia sekarang ini. Biarlah hikmat diberikan kepada setiap anak-anak-Mu yang mengendalikan COVID-19 ini. Dan kami juga berdoa ya Bapa, dengan adanya masalah ini, iman kami tetap teguh, iman kami tetap kuat. Dan Engkau menjaga anak-anak-Mu dimanapun berada pada saat ini. Dan kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang bekerja, dimanapun mereka bekerja Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberi mereka perlindungan, tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Bagi anak-anak yang bersekolah pada hari ini, dan kami tahu pasti bahwa ibu bapa di dalam keadaan yang risau, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anak-anak-Mu. Mereka ditutup bungkus, dilindungi oleh Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan pada saat ini, agar mereka juga punya kekuatan, boleh menghadapi dunia luar, keadaan yang di luar, dan mereka boleh rasa kekuatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan Engkau yang menyertai setiap pelayanan anak-anak-Mu baik secara online ini
Kami tahu Tuhan masa ini kami dalam pekerjaan dan waktu kami melayani Engkau. Biar Tuhan juga memberi kekuatan dan hikmat dan kemampuan untuk setiap anak-anak Tuhan. Kalau jemaat Tuhan yang sakit hari ini, kami berdoa, Tuhan Engkau jamah mereka. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya kesatuan daripada Roh Allah, Anak Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Tuhan menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.